bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Kau dekat dengan umatnya, dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memanduiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu semua. Katakan, hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memanduiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu, hadiratmu memanduhi, oh hadiratmu. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi, boleh Bapak Ibu sendiri katakan, Tuhan hadir di bait. Oh, berseru, doa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Oh, hadiratmu, aku memanduiku,
melihat hatimu sungguh-sungguh katakan, hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungguh, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, oh, Shekaralabo, yaralada, yaralado. Mari ucapkan syukurmu, sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu. Kau yang penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Kau yang penuhi setiap hati kami. Kami tahu Tuhan, kami tak akan bisa tanpa kehadiran-Mu Tuhan.
Shakaralaba yaralado yarala yaralado. Segala pujian kami. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Segala pujian bersukacita hari ini, amin. Coba boleh lambaikan tanganmu yang bersukacita hari ini. Coba tengok kanan kirinya, katakan kau manis sekali hari ini. Puji nama Tuhan, come on. Bersama-sama kita menari dan memuji nama Tuhan, come on. Kristus yang dicurahkan
tengok kanan kiri, kasih love. Katakan ale semua disayang Tuhan Yesus. Come on. Katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh nama Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita bertepuk tangan dan kepala kita kelop. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, sekarang. Mari katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari dengan imanmu katakan, oleh darah anak. Yeah. Oleh kesaksian. Mari dengan imanmu katakan, iblis di oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak, oleh darah, sekali lagi katakan, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah anak domba. Yang percaya katakan amin. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesedihan.
rasakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Kau Yesus Tuhan. Yesus kekuatanku, menolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam-Mu. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Katakan, Yesus sukacitaku, Kau Yesus, Yesus kekuatanku, menolong kesesakan, Kau sangat terbukti. Katakan Yesus, Yesus sukacitaku, oh Yesus, Yesus kekuatanku,
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, apapun yang terjadi di dalam hidup ini ya Tuhan, kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini ya Tuhan, penyertaan-Mu begitu mulia di dalam setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami semua mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar ini ya Bapa, hamba-Mu ingin memberikan sebagian daripada renungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, dan pengertian ya Bapa. Dan juga Kau memberikan hikmat kepada seluruh jemaat kami ya Tuhan, supaya nanti mereka boleh membawa pulang firman Tuhan ini dan merenungkan siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan dari hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar? Silakan minum-minum kopi, teh. Kayak di kereta aja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja. Tadi pagi sudah saya memberikan renungan firman ini. Filipi 3 Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Saudara-saudara, ini statement daripada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang aku kasihi, apa itu hal-hal lahiriah? Ada yang tahu? Nggak ada? Aduh, bangetan. Apa hal-hal lahiriah, Pak Agus? Tadi pagi. Mujizat. Mujizat ada ya? Ada ya. Terus apalagi status, apalagi itulah hal-hal lahiriah di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kita semua ini punya hal-hal lahiriah atau resum atau kurikulum vitae. Kita semua punya. Ya toh? Punya nggak kita? Punya. Yang bisa dibanggakan mungkin saudara sekolah STH, MTH, PhD, Pizza Hut Delivery, apalagi itu, MTH, makin tinggi hati, dan lain sebagainya. Saudara punya kekayaan yang luar biasa, kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah hal-hal lahiriah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara, begini, sekalipun kita semua punya itu, tetapi itu tidak akan menyelamatkan saudara dan saya. Semua itu nantinya akan habis. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Kalau kita punya resum, kita punya kurikulum vitae seperti itu. Apalagi Paulus. Saudara tahu Paulus? Tahu kan? Sini yang jualan gorengan di depan itu loh. Bukan, jadi lihat. Kita bisa punya segalanya, tetapi Paulus lebih lagi. Dia mempunyai lebih lagi dari saudara-saudara. Lihat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal, aku lebih lagi. Aku Paulus, aku lebih dari semua yang ada. Apa yang Paulus punya? Next. Lihat. Ini resumnya Paulus, ini kurikulumnya Paulus. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan resumnya dia. Kurikulum vitae-nya dia. Tidak ada di muka bumi ini, tidak ada. Dia mengalahkan semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Ini dia kurikulum vitae-nya. Lihat, dia bangsa Yahudi, dia orang yang hebat, yang sangat-sangat bergantung hidupnya kepada hukum-hukum Taurat. Lihat, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Next. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba saudara, kita mungkin masih punya cacatnya, sekalipun kita nih punya hal-hal lahiriah. Tapi Paulus lihat, hukum Taurat aku tidak bercacat. Berarti hukum Taurat ini Paulus jagonya. Gak ada yang ngalahin dia. Itu hebatnya Paulus, saudara-saudaraku. Dan di seantero dunia ini gak ada orang yang bisa ngalahin dia. Hebat gak tuh Paulus itu? Saya baca ini, wow. Hebat sekali ini orang. Makanya dia dipakai oleh Tuhan luar biasa hidupnya. Itu. Tuhan selalu mencari orang-orang yang seperti ini di dalam hidup. Nah, coba. Setelah Paulus punya semua ini, apakah ini berguna bagi Paulus? Kita lihat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu keuntungan gak itu hal-hal lahiriah buat dia? Keuntungan. Sebab orang-orang Yahudi kan kalau punya ini, waduh. Siapa yang berani melawan? Tetapi lihat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus Yesus. Keuntungan apa yang kita punya zaman dulu? Atau keuntungan apa sekarang yang kita punya? Apa keuntungan saudara sekarang ini? Punya perusahaan, punya Jaguar, mobil Jaguar. Punya nggak di rumah? Saya punya. Singanya itu, macannya itu saya punya itu. Tapi mobilnya nggak punya. Nah, lihat. Jadi saudara-saudaraku, lihat Paulus. Sekalipun aku ini punya segalanya, tetapi lihat, semuanya itu bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus Yesus. Jadi semua nggak berguna bagi Paulus. Karena apa? Karena pengenalan dia kepada Kristus. Sehingga ini dibuang semua sama dia. Next, coba ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia dari semua yang ada di muka bumi ini. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lebih mulia dari segala-galanya. Kita sambung lagi. Daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah.
supaya aku memperoleh Kristus Yesus. Wow, gila kan? Paulus sudah dapat semua loh. Tinggal goyang-goyang kaki. Kalau sekarang Anda dapat semuanya, pasti kan di rumah tinggal begini toh, goyang kaki. Tapi lihat Paulus, setelah pengenalan kepada Kristus Yesus, dia buang semuanya. Semuanya dianggap sampah supaya aku memperoleh Kristus Yesus Tuhan. Hidupku juga dulu begitu, saudara-saudaraku. Gak benar. Hidup gelap. Saya dulu juga begitu. Amburadul, kesana kemari gak jelas hidup saya. Di dalam dunia kegelapan. Tetapi ketika aku mengenal Kristus, aku anggap semua itu yang dulu-dulu itu sampah buat aku. Dan sekarang aku ingin maju bersama dia. Itu orang-orang percaya, saudara, yang sudah diambil oleh Kristus Yesus Tuhan. Paulus ketika dijamah oleh Tuhan dan dia bertobat, baru dia mengenal siapa Kristus itu. Next, coba kita lihat. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Bukan. Tetapi sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus diberikan anugerah. Kita semua ini diberikan anugerah. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kita sendiri, bukan. Semua ini semua datang ke sini karena Tuhan. Bukan karena kebenaran kita sendiri, bukan, saudara-saudara. Tetapi Tuhanlah yang menangkap saudara semua untuk bisa hadir di tempat ini. Menjadi orang-orang percaya. Itu Tuhan kita, saudara-saudaraku. Luar biasa kan? Kemarin keluarga dari Bapak Jongwan, ibu dan anak. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dibaptis. Ya, sebab apa? Pengenalan dia akan Tuhan itu begitu dekat. Sehingga dia tahu bahwa orang-orang percaya juga harus dibaptis. Makanya hidupnya diserahkan kepada Tuhan kemarin. Semua yang dulu tuh, yang sebelumnya mereka ada ya hal-hal lama lah mereka buang. Sekarang mereka apa? Pengenalan akan Kristus Yesus di dalam hidup mereka. Nah, next. Nah, inilah saudara-saudaraku, inilah ayat intinya di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yaitu inilah yang dikehendaki oleh Paulus, inilah yang dirindukan oleh Paulus di dalam hidupnya. Ya, ayat 10 dikatakan ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, ginosko, mengenal secara intim. Aku ingin intim dengan Yesus Kristus. Yang sudah memberikan segalanya bagiku. Untuk itulah aku ingin mengenal dia lebih dekat lagi. Itu yang Paulus mau, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita sudah ditangkap oleh Kristus Yesus, kita harus juga lebih apa? Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan malah menjauh. Baptis is okay, itu memang perintah Tuhan. Tetapi ada jenjang yang harus stepnya lagi, kita lalui lagi. Apa? Pengenalan kita lebih dalam lagi kepada Kristus Yesus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kaya rohani. Tidak hanya stop sampai dibaptis dan kita tidak berbuat apa-apa. No man, that's wrong. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Apalagi? Pergilah. Saya juga kurang apa sedikit.
Itulah Tuhan Yesus mau dari saudara dan saya. Kita tidak stuck hanya begitu sudah dibaptis, sudah. No. Masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Nah, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Orang percaya itu, setiap orang percaya saudara dan saya, itu sudah diberi kuasa, masing-masing kuasa nih, kuasa. Aku berikan engkau kuasa. Nah, untuk apa kuasa itu? Apa cuma di dalam aja? Yang penting saya sudah terima kuasa. Ya udah. Bukan itu, saudara-saudaraku. Kalau Yesus sudah memberi kuasa itu kepada saudara dan saya, pakailah kuasa itu untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk menjauhkan kita dari dosa. Itu nomor satu yang terpenting. Sebab manusia selalu jatuh dan jatuh di dalam pergumulan. Dan juga jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan memberi kuasa. Supaya kita kuat. Doakan anak-anakmu, doakan istrimu, doakan suamimu. Dengan kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga keluargamu semuanya baik. Ya enggak? Itulah yang Paulus rindukan sekali, kuasa kebangkitannya. Sebab Paulus tahu, di dalam kebangkitannya ada satu kuasa. Sekalipun Paulus 30 tahun melayani, dia tidak pernah mengenal Yesus, tapi dia tahu ada kuasa. Kuasa yang melindungi dia di mana-mana. Itu yang dia mau kenal. Yaitu kuasa kebangkitannya. Luar biasa Paulus. Wah, saya baca ini. Nanti pulang baca ini ya Bu. Jangan baca Kopingho. Ini yang bagus. Nah, yang kedua, persekutuan dalam penderitaannya. Yesus tuh tidak mau saudara menderita itu sama seperti dia ketika dia tuh jalan ke ke tempat di mana dia disalibkan. Tidak itu. Sadis dong. Kalau penderitaan saudara juga harus ikut seperti saya di kayu salib itu. No. Penderitaan kita bukan itu. Bukan kita memikul salibnya. Terus kita bernyanyi apa? Seperti tadi pagi. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Bukan itu, saudara-saudaraku. Kalau kita sudah penderitaannya seperti itu, kita sebagai manusia nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Penderitaan kita itu harus juga apa? Yesus mau tuh kita merasakan, bukan mengikuti penderitaan Yesus, tapi kita merasakan penderitaannya dia itu seperti apa. Gitu. Nah, itulah Yesus Tuhan. Supaya apa? Penderitaan kita ini ujung-ujungnya kan kemuliaan. Bukan ujung-ujungnya jatuh, tidak. Tetapi ketika kita kuat, kita ikut terus menderita bersama Kristus, ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Gak ada lagi, gak ada yang bisa tawar. Ujung-ujungnya selalu the best. Lo kira gue juga gak menderita nih sekarang? Saya menderita Pak. Tapi penderitaan saya, bukan saya ikut, berat bener, enggak. Penderitaan saya adalah biasa. Penderitaan yang saya harus ikuti apa yang Yesus derita. Jadi dia ingin supaya saya juga merasakan, ini loh penderitaanku seperti ini. Gitu. Kita harus kuat Pak. Penderitaan yang kita alami kan hanya sebatas penderitaan ya kecil-kecil lah. Apa hari ini saudara pernah nggak makan? Ada nggak yang nggak makan? Pernah nggak makan? Semua makan kan? Nah iya. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika dia berangkat ke surga, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sampai engkau yatim piatu sekalipun, aku tetap akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya. Itu Yesus. Dia nggak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara.
Penderitaan kita cuma ya sebatas dari sini. Lihat nih perut saya. Apa bisa dibilang penderitaan ini? Enggak. Kemakmuran. Itulah pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Benar. Dia tidak pernah mau meninggalkan saudara dan saya. Iya. Sekalipun kita sudah tua sekalipun, tapi Tuhan tetap pelihara di dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Nah, yang terakhir. Belum. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Next. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi gini saudara. Orang yang percaya itu dan yang tidak percaya tetap dihukum. Ya, yang tidak percaya tetap akan dihukum nantinya. Tetapi yang percaya itu kekal selama-lamanya di surga. Nah, ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Aku tangkap. Terakhir ya ayat 12 ya. Kita baca bersama-sama deh. Supaya nggak dengar yang tadi. 2, 3, 1. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna. Saya belum sempurna. Saudara juga belum sempurna. Ada yang sempurna di sini? Tidak ada. Kita semua tidak sempurna. Gitu loh. Tapi lihat. Melainkan aku terus sekalipun kita tidak sempurna, kita terus mengejarnya. Mengejar siapa? Kristus Yesus. Dan kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara ditangkap oleh Yesus Kristus, saya juga ditangkap. Bukan berarti ditangkap di borgol, tidak. Tetapi inilah orang-orang yang ditangkap oleh Tuhan. Mereka diberikan kepercayaan. Supaya mereka mempunyai percaya betul kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kita semua ditangkap. Dan kalau sudah ditangkap, jangan lupa kejar dia terus. Supaya rohani kita bertumbuh secara dewasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, selama kita masih ada nyawa kita, masih bisa ada berjalan dengan kaki, masih diberikan kesehatan, kejarlah dia. Kejarlah Yesus setiap hari dalam hidup. Supaya kita ini apa? Kerohanian kita bertumbuh. Ya. Amin Bapak Ibu. Sampai sejauh ini mengerti ya. Bahwa jangan memikirkan hal-hal lahiriah. Jangan. Tapi pikirkanlah kekekalan atau surga. Sekali-sekali dong. Jangan dunia terus. Tetapi kita harus juga memikirkan surga. Harus. Jangan hidup sembarangan dan lain sebagainya. Ketika kita nanti pas melek gini, loh ini gua di mana nih? Hah? Di surga apa di kebun siri nih? Gitu. Jangan saudara-saudara, kejarlah
supaya kita mendapat satu kekekalan yang abadi buat saudara dan saya. Amin. Sekali lagi ya, kita nyanyi itu ya. Dan ku, sudah. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari segala yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kami terus menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan ya Tuhan. Biarlah Kau terus memberikan jemaat-Mu kekuatan ya Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Beri mereka selalu jalan yang benar ya Tuhan. Jalan yang terbaik ya Bapa. Biarlah mereka selalu memikirkan hal-hal kekekalan maupun surga ya Tuhan. Sebab dunia ini sudah tidak baik ya Tuhan. Untuk itulah ya Bapa, biarlah jemaat-Mu ini semakin dewasa lagi dalam iman mereka. Biar ada pertumbuhan rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Apa yang dilaksanakan, apa yang mereka inginkan, biar Tuhan memberikan keberhasilan dan keberuntungan buat mereka. Usaha-usaha juga Tuhan memberkati semuanya. Juga Tuhan yang sudah bekerja untuk Tuhan pada siang hari ini, baik itu pemain musik, WL, singer, sound system, dan juga yang lain ya Tuhan, multimedia juga ya Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu yang sudah bekerja dari pagi hingga siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar ini kami akan kembali pulang, dan kiranya Tuhan terus membentengi kehidupan mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan mereka dapat kembali di rumah masing-masing dengan tiada kekurangan apapun. Pertemukan kami ya Tuhan di hari-hari selanjutnya dengan keadaan tubuh jasmani rohani yang sehat dan sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan.